Bab 2695. Banyak sekte pedang kuno. Seiring terdengarnya suara warrior yang, beberapa cahaya pedang langsung menukik ke atas langit. Tak lama kemudian, 4 orang muncul di jarak yang tidak jauh di depan warrior yang. Mereka berempat memberi hormat kepada warrior yang sambil berkata, "Hormat, ketua sekte." Warrior yang melirik mereka berempat. Dia mengenal mereka berempat. Mereka adalah murid sekte pedang kuno, di antaranya juga ada Yando Lu. Warrior yang berkata, "Apakah kalian mau pergi?" Mereka saling memandang satu sama lain, tapi ekspresi mereka tampak sedikit malu. Beberapa saat kemudian, Yando Lu maju, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Ketua sekte, kami tidak bisa pergi, klan keluarga kami semuanya ada di kota perang." Warrior yang kemudian berkata, bahwa mereka pergi bersama kita. Keempat orang itu tercengang. Pergi bersama. Warrior yang mengangguk, "Aku tidak peduli dengan urusan dinasti Eternity, tapi aku tidak bisa tidak peduli dengan kalian. Kalian dan keluarga kalian tidak ada harapan hidup di sini. Bawa mereka keluar dan pergi bersamaku, kita akan mencari tempat tinggal di tempat lain." Keempat orang itu masih ragu. Warrior yang sedikit mengerutkan alisnya, "Kalian semua akan mati jika kalian tinggal di sini, apalagi yang kalian ragukan." Yando Lu berkata, "Tapi kota perang." Warrior yang berkata dengan dingin, "Beranikah mereka mengatakan kata tidak?" Yando Lu melirik warrior yang, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, kami akan segera membawa mereka keluar." Setelah selesai berbicara, mereka berempat kembali ke medan perang dengan bersemangat. Warrior yang mendongak ke langit di atas tembok kota, lalu bertanya, "Apakah keluarga Ye masih ada di sini?" Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan warrior yang. Orang-orang itu adalah leluhur dari keluarga Ye dan Desi Ye. Leluhur keluarga Ye tersenyum sembari berkata, "Sudah lama tidak jumpa, teman kecil." Warrior yang mengangguk tipis lalu berkata, "Senior, kamu juga telah melihat situasi saat ini. Maafkan atas kelancanganku, bahkan jika kalian masih bisa dapat menunda selama puluhan tahun, itu juga tidak berguna, bukan?" Leluhur keluarga Ye terdiam sesaat, dia kemudian berkata, "Aku tahu itu, tapi aku masih tidak bisa pergi." Kepala keluarga Sing sudah mati dalam perang, dan si tua bangka dari keluarga Lu juga telah terluka parah dan cacat. Sekarang dunia Ming sedang kekurangan orang. Warrior yang terdiam. Leluhur keluarga Ye berkata lagi, "Selanjutnya, selama tanah eskatologi dan kalian tidak membantu sekte belantara akan kesulitan untuk masuk. Dengan begitu, keluarga Ye kami akan bisa bertahan dari krisis kali ini. Bagi kami, itu bukanlah hal yang buruk. Oleh karena itu, aku berterima kasih atas kebaikan teman kecil." Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Desi Ye dan berkata, "Jika suatu hari nanti dunia perang dibobol dan aku masih hidup, silakan kirim transmisi suara kepadaku. Aku akan datang menjemputmu, dan seluruh keluarga Ye di belakangmu." Leluhur keluarga Ye sangat senang ketika mendengar itu. Meskipun dia memilih untuk tinggal di sini, tapi itu adalah pertaruhan yang besar. Jika keluarga Ye berhasil selamat dalam krisis ini, maka keluarga mereka pasti akan lebih menakutkan di masa depan. Namun pertaruhan ini sangat berisiko, karena jika kota perang berhasil dibobol oleh musuh, maka keluarga Ye akan menghilang dari dunia ini. Tapi sekarang, dengan adanya janji warrior yang, itu berarti bahwa bahkan jika dunia perang dibobol, keluarga Ye juga tetap bisa bertahan. Bagaimana mungkin dia tidak senang mendengar itu? Ekspresi Desi Ye juga sedikit berubah. Dia melirik warrior yang lalu berkata, "Terima kasih."
Janji ini benar-benar bisa dikatakan sebagai penyelamat keluarga Ye. Sedangkan perasaan orang-orang di atas tembok kota perang saat ini sangat rumit. Keluarga Ye bisa mendapatkan perlakuan ini hanya karena keluarga Ye tidak pernah memilih untuk menyerang warrior yang di masa lalu. Sungguh disesalkan. Terutama keluarga Singh, jika mereka bisa menahan bela Singh sedikit lebih lama, mungkin mereka juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama karena adanya bela Singh di sini. Namun sayangnya, keluarga Singh telah mengusir bela Singh. Tanpa bela Singh, keluarga Singh tidak berhak untuk berbicara dengan warrior yang sama sekali. Warrior yang sekarang bukan lagi warrior yang diburu dan diserang oleh dinasti Eternity dulu. Sementara pada saat ini, rombongan Yang Dolu telah tiba di kota bersama sekelompok orang. Tidak ada satupun orang di kota perang yang menghentikan mereka, bahkan jika mereka mau, mereka juga tidak berani. Warrior yang sekarang bahkan ditakuti oleh Sekte Belantara. Warrior yang tidak peduli dengan orang-orang di atas tembok kota perang, melainkan memandang ke arah Desi Ye lalu berkata, "Selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, tubuhnya bergetar sejenak, kemudian dia pun membawa Yan Dolu pergi menjauh. Ketika melihat kepergian rombongan warrior yang, leluhur keluarga Ye menghela nafas dengan pelan, lalu berkata, "Desi, untungnya dulu keluarga Ye kita tidak memilih untuk menjadi musuhnya." Desi Ye mengangkat sudut bibirnya sedikit, dan menunjukkan senyuman yang indah. Di luar dunia perang, ketika warrior yang membawa sekelompok orang keluar dari dunia perang, beberapa master tiba-tiba mengepung mereka, tapi ketika mereka melihat orang tersebut adalah warrior yang, mereka langsung mundur kembali. Dia tidak boleh dihalangi, mereka akan dalam masalah jika mereka menghalanginya. Warrior yang melirik semua orang di Sekte Belantara, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Yoshi Huang tiba-tiba berkata, "Saudara warrior." Warrior yang berhenti, kemudian Yoshi Huang bertanya, "Bisakah kamu membantuku? Kali ini saja." Selama warrior yang memanggil Shiro, formasi misterius itu akan hilang dalam sekejap. Bisa dikatakan bahwa selama bocah kecil itu mengayunkan cakarnya dengan pelan, semua formasi di dunia perang akan hilang dalam sekejap, dan semua orang di dalamnya akan mati. Dengan begitu, Sekte Belantara akan mendapatkan kemenangan nyata. Pada saat itu nanti, Sekte Belantara akan menjadi penguasa baru dinasti Eternity, dan aturan dinasti Eternity akan ditentukan oleh Sekte Belantara. Warrior yang melirik Yoshi Huang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Setelah itu, warrior yang langsung berbalik dan menghilang di ujung langit bersama semua orang. Ekspresi anggota Sekte Belantara di sana tampak tenang, karena dia sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi. Orang ini adalah salah satu faktor yang sangat tidak stabil. Buro tiba-tiba berkata saat ini. Suena mengangguk, lalu berkata, "Orang ini terlalu mendominasi dalam bertindak, dia memperlakukan Sekte Belantara seperti ini, sama saja sedang mempermalukan Sekte Belantara kita. Keturunan Sekte Belantara akan mengingat penghinaan ini selamanya." Warrior yang membawa orang-orang dari dunia perang pergi secara terang-terangan berarti dia sedang mengabaikan Sekte Belantara. Selain itu, dia juga pernah mengancam Sekte Belantara untuk jangan menyakiti roh langit dan bumi. Bisa dikatakan bahwa ini dia sedang mengabaikan Sekte Belantara secara terang-terangan. Kapan Sekte Belantara pernah dipermalukan seperti itu? Tepat pada saat ini, Buro menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Jangan berpikir seperti itu." Suena memandang Buro, dan Buro berkata dengan suara dalam, "Jika ketua klan ada di sini, mungkin dia bisa membuatnya ragu, tapi sayangnya ketua klan telah tiada, jadi Sekte Belantara kita sebaiknya jangan memprovokasinya sekarang. Jangankan kita,
bahkan tanah eskatologi pun tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya. Tapi tidak apa-apa, dia telah terlibat dalam dendam Valen dan tanah eskatologi. Salah satu dari mereka akan mati, mungkin tidak lama lagi, tidak akan ada lagi warrior yang di dunia ini. Suena mengangguk, pada akhirnya warrior yang dan para tetua itu tentu harus menentukan seorang pemenang. Hal yang harus mereka lakukan sekarang adalah diam-diam menyaksikannya, dan kemudian mengambil keuntungan dari situasi itu. Pada saat ini, Yoshi Huang tiba-tiba berkata, "Ayo kita beraksi. Setelah menghancurkan dunia perang ini, kita benar-benar tidak perlu khawatir lagi." Seiring terdengarnya suara Yoshi Huang, para master yang tak terhitung jumlahnya segera bergegas menuju dunia perang. Sementara pada saat yang sama, banyak formasi mulai diaktifkan di dunia perang. Seluruh formasi itu tidak kalah dari formasi tanah eskatologi sebelumnya. Akan tetapi, pihak sekte belantara tentu saja juga memiliki strategi pembalasan, yaitu taktik tentara massa. Mereka akan membuat tanah eskatologi menunggu sampai mati. Sementara di sisi lain, warrior yang berhenti bersama semua orang. Yandolu dan para murid sekte pedang lainnya memberi hormat kepada warrior yang, dan semua orang di belakang mereka juga ikut memberi hormat. Bantuan warrior yang kali ini bisa dikatakan sebagai jasa penyelamatan jiwa. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, "Ini hanya masalah kecil." Setelah mengatakan itu, dia melirik semua orang dan bertanya, "Apa rencana kalian sekarang?" Yandolu berkata dengan suara dalam, "Kami ingin pergi dari sini dan pergi ke dunia lain. Energi spiritual dunia lain mungkin tidak sebaik di sini, tapi setidaknya tempatnya aman. Kami ingin menunggu sampai dinasti Eternity kembali tenang." Warrior yang berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah. Dinasti Eternity saat ini memang sangat tidak damai, dan terlalu berbahaya untuk tinggal di sini." Yandolu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua sekte, apa yang terjadi antara kamu dan tanah eskatologi?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatirkan aku, kalian cukup lindungi kalian sendiri saja." Yandolu mengangguk, mereka memang tidak bisa ikut campur tentang urusan warrior yang. Jika mereka ikut campur, itu hanya akan menyebabkan masalah bagi warrior yang. Sepertinya teringat sesuatu, Yandolu berkata lagi, "Oh iya, ada beberapa bocah dari sekte yang pergi ke dunia lain untuk memulai sebuah sekte. Meskipun itu hanya sekte kecil, tapi menurutku itu cukup menarik. Dan satu hal menarik lagi, mereka semua menggunakan nama sekte pedang kuno." Setelah mengatakan itu, dia menatap warrior yang dan berkata, "Mereka semua telah membangun sebuah patung untukmu, ketua sekte. Mereka juga memberitahu murid sekte mereka bahwa kamu adalah ketua sekte yang asli." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kemudian dia berkata, "Dasar bocah-bocah ini." Yandolu tersenyum dan berkata, "Mungkin akan ada banyak murid sekte pedang kuno yang datang ke dinasti Eternity ini di masa depan. Pada saat itu nanti, mereka akan mendengar sejarah tentangmu, hanya saja mereka sedikit khawatir sekarang." "Apa yang dikhawatirkan?" tanya warrior yang. Yandolu berkata, "Aku khawatir kamu akan tidak suka. Tapi mereka semua telah berkata bahwa selama ketua sekte membutuhkan mereka, tidak peduli dimanapun kamu berada, mereka akan bergegas kemari dan hanya menganggapmu sebagai ketua sekte mereka. Di saat krisis, hanya warrior yang tidak pernah mengkhianati sekte pedang kuno, dan selalu berusaha untuk melindungi sekte pedang kuno. Selain itu, mereka dan warrior yang juga bisa dikatakan bernasib sama, karena di hati para murid sekte pedang kuno, warrior yang adalah satu-satunya ketua sekte mereka." Warrior yang tersenyum dan kemudian berkata, "Aku tidak menyukainya,
jika kalian bisa menghubungi mereka, tolong kalian beritahu mereka bahwa mendirikan sekte baru adalah hal yang bagus, tapi aku benar-benar tidak suka melihat teman seperguruan saling membunuh. Itu adalah hal yang tidak ingin aku lihat. Yan Dolu berkata dengan nada serius, "Ketua sekte, tenang saja, kami tidak akan pernah saling membunuh." Warrior yang mengangguk, kemudian sepertinya teringat sesuatu, dia melirik Yan Dolu lagi, lalu berkata, "Jangan-jangan kamu juga ingin mendirikan sekte baru juga?" Yan Dolu berkata dengan malu, "Kami memang punya ide ini." Warrior yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Boleh." Setelah mengatakan itu, dia sedikit menekuk jarinya, dan kemudian seberkas cahaya putih pun menghilang di dahi Yan Dolu. "Apa ini?" tanya Yan Dolu kaget. Warrior yang berkata, "Aku pernah mempelajari sedikit keterampilan pedang, dan aku juga memiliki sedikit pemahaman dan pengalaman tentang berlatih pedang. Semoga ini bisa membantu kalian." Setelah mendengar itu, Yan Dolu terkejut sejenak, dan kemudian membungkukkan tubuhnya dalam-dalam kepada warrior yang berkata sambil tersenyum, "Pergilah, kuharap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti." Yan Dolu mengangguk dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik, ketua sekte." Setelah berbicara, rombongan Yan Dolu pun berbalik dan pergi. Warrior yang terdiam memandang semua orang di kejauhan. Bersambung.